Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Pagi hari ini bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya? Doa saya semua tetap dalam perlindungan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu buat setiap pertolongan, kebaikan, dan karyamu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sebelum kami menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, kami hendak merenungkan, mendengarkan, dan membaca firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Pengurapan Tuhan, pengurapan Roh Kudus bagi saya hamba-Mu, dan bagi semua anak-anak Tuhan, semua yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita pagi hari ini untuk membuka di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitabnya. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan belajar sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema keselamatan yang besar. Saya mencoba memberikan tema keselamatan yang agung. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ada kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan yang paling besar di dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan akan keselamatan. Seluruh Alkitab mempunyai kata kunci. Satu di antara kata kunci yang lain adalah keselamatan. Dan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4, kata kunci ini muncul kembali, yaitu keselamatan yang sebesar itu. Di dalam ayat 3, istilah keselamatan yang sebesar itu adalah kunci yang penting yang harus kita renungkan. Mengapa disebutkan dengan istilah keselamatan yang sebesar itu? Lalu Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema keselamatan yang besar. Saya tadi berkata saya mencoba memberikan tema keselamatan yang agung. Mengapa disebut seperti itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena keselamatan adalah kebutuhan yang hakiki. Ketika seseorang menjadikan harta benda sebagai kebutuhan yang hakiki, maka suatu hari ketika orang itu meninggal, harta benda tidak akan ikut dibawa sampai kepada kekekalan.
tetapi yang akan mengikut dan menyertai adalah keselamatan. Ketika seseorang menjadikan ketenaran adalah yang terpenting di dalam hidupnya, maka ketika seseorang meninggal, ketenaran akan selesai. Orang itu yang tadinya dipuji, dipuja, diagung-agungkan, akhirnya akan dilupakan. Sekalipun sejarah mencatat ketenaran dan keunggulan pribadi-pribadi tertentu, tetapi akhirnya ketenaran tidak akan pernah dibawa dalam kekekalan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan adalah tema yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas di dalam sejarah kehidupan manusia. Hal ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya menyukai sebuah pujian yang cukup memberkati, yang menceritakan bahwa lebih daripada permata, lebih daripada intan, lebih daripada harta benda, ada sesuatu yang lebih menarik bagi Tuhan. Sesuatu yang Tuhan rindukan, sesuatu yang Tuhan harapkan, yaitu jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Jiwa-jiwa kita bawa kepada Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Saya mencoba menyanyikan lagu ini satu bait, Bapak Ibu. Saya coba lihat di HP saya catatannya. Karena di sini tidak ada Saudara Dani, tidak ada Pak Tony, Pak Bobby, dan Saudara Aga, saya menyanyikan tanpa musik. Saya berharap Bapak Ibu memperhatikan kata-kata, kalimat-kalimatnya. Lagunya berjudul Engkau Cari Intankah. Jadi lagunya seperti ini Bapak Ibu. Engkau cari intankah, guna tajuk rajamu. Ingat dalam lembahan ada intan yang permai. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa, guna tajuk rajamu. Lagu ini mengingatkan bahwa lebih daripada intan, lebih daripada permata, keselamatan adalah yang dirindukan oleh manusia, dirindukan oleh Tuhan. Jadi mengapa disebut dengan istilah keselamatan yang besar, Bapak Ibu? Karena keselamatan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Lalu yang kedua, karena keselamatan ini disebut keselamatan yang sebesar itu karena ada pengampunan dosa. Dosa yang bagaimanapun besarnya, dosa yang bagaimanapun banyaknya, diampuni oleh Tuhan. Kita ingat seperti Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan dengan cepat. Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa disebut keselamatan yang agung? Yang ketiga, karena dilakukan dengan pengorbanan yang sangat besar. Seberapa besar pengorbanannya?
dengan cara Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, menderita, mati di atas kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Kita melihat sebentar, saya mengajak Bapak Ibu membuka di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 32. Dengan semua yang kita baca ini, kita harus punya penghargaan terhadap karya penebusan Kristus. Keselamatan lebih utama dari harta benda. Keselamatan lebih utama dari pekerjaan. Keselamatan lebih utama dari bisnis kita. Keselamatan lebih utama dari segala sesuatu. Kedudukan, pangkat, martabat, apapun di dalam dunia ini. Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang keempat, mengapa disebut dengan istilah keselamatan yang sebesar itu oleh penulis surat Ibrani ini? Lalu saya katakan keselamatan yang agung, keselamatan yang besar, keselamatan yang ajaib, keselamatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang keempat, karena Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Saya mengajak kita membuka sebentar Wahyu pasal yang ke-20 ayat 13 sampai 15. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 13 sampai 15. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kata lautan api cukup mengerikan. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu dengan kata lautan api? Bayangkan seberapa luas lautan, seberapa luas samudra kalau isinya bukan air tetapi api. Sungguh mengerikan. Disebut keselamatan yang sebesar itu karena dengan keselamatan ini Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman yang sangat mengerikan. Yang kelima, mengapa ada istilah yang dipakai oleh penulis surat Ibrani, keselamatan yang sebesar itu? Yang kelima, karena keselamatan membuat kita tidak jadi masuk ke dalam neraka, tetapi kita dipindah, tetapi kita masuk, kita dibawa, dituntun kepada sorga. Dan itu semua kita terima tanpa usaha kita, tanpa usaha manusia. Karena itu jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Karena semua adalah anugerah. Karena semua adalah kasih karunia Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, sudahkah kita mensyukuri karya penebusan Kristus, keselamatan yang Allah berikan dalam hidupmu, hidup saya, hidup kita, hidup keluarga kita, dengan menjaga perbuatan kita, dengan menjaga buah-buah kehidupan kita. Renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan besarnya keselamatan ini yang kita terima dengan cuma-cuma, hanya karena anugerah dan kasih karunia Allah, bukan berarti ya sudah kita terima, kita sudah diselamatkan, kita bisa hidup dengan seenaknya sendiri. Tidak Bapak Ibu.
Justru besarnya keselamatan itu memberikan konsekuensi yang berat. Bagi yang mengabaikannya akan ada hukuman, akan ada balasan, akan ada yang harus diterima sebagai konsekuensi. Dengan jelas Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2 berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Karena kita dengan cara yang dapat dipercayai. Dengan jelas dalam ayat 3 dikatakan, bagi yang menyia-nyiakannya tidak akan luput dari konsekuensi. Besarnya keselamatan memberikan konsekuensi yang berat bagi yang mengabaikannya. Bagaimana terjadinya ini? 1. Jikalau menyia-nyiakan keselamatan pada waktu keselamatan itu ditawarkan kepada kita, kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh menolaknya, dan kita tidak boleh tidak peduli ketika Roh Kudus datang menawarkan karya keselamatan Kristus. Kita harus merespon, kita harus membuka hati, membuka hidup kita, dan berkata, ya Tuhan, saya orang yang berdosa. Lebih dari segala yang saya butuhkan di dunia adalah Engkau, karya Kristus harus menyelamatkan hidup saya. Ketika Bapak Ibu menerimanya, lalu bertumbuh, lahir baru, menerima kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan semua ini belum tentu orang yang kelihatannya sudah ke gereja, orang yang kelihatannya aktif ke gereja, berarti sudah selamat. Belum tentu. Orang terkadang berangkat ke gereja hanya karena takut diabsen oleh gereja. Orang aktif di gereja hanya karena merasa KTP-nya mencantumkan status sebagai Kristen. Tapi yang dimaksudkan aktif di sini, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh melibatkan diri dalam disiplin rohani, bertumbuh semakin mengenal Allah. Lahir baru, menghidupi kehidupan firman Tuhan. Bagaimana dengan simpatisan Kristen? Sama. Kalau orang itu hanya menjadi simpatisan Kristen, oh saya tidak memusuhi gereja, oh saya tidak memusuhi pendeta, oh saya bisa terima kok firman Allah ini, oh saya bisa terima Alkitab ini, oh saya percaya ini dari Allah, oh saya percaya ini firman Allah, saya percaya. Tetapi tidak melakukan, tidak menghidupi, itu sama dengan ayat 3. Telah menyia-nyiakan, tanpa sadar menolak karya Tuhan dalam hubungannya dengan keselamatan. Karena itu Bapak Ibu, kalau nanti kita menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus, ini harus dilakukan dengan hormat, dengan ucapan syukur, dengan cara yang benar, supaya ini tidak mendatangkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu kalau Bapak Ibu bertanya mengapa sampai sekian lama baru ada sakramen perjamuan kudus lagi, karena saya sadar Bapak Ibu bahwa sakramen ini harus dilakukan di dalam komunitas persekutuan tubuh Kristus yang benar. Harus ada yang memimpin, tidak boleh dengan sembarangan. Karena itu saya berharap Bapak Ibu, nanti suami, istri, anak-anak, orang tua, semua di dalam persekutuan yang benar. Ikuti ibadah ini dengan benar. Bahkan sebelum mendengarkan firman yang saya sampaikan, Bapak Ibu sudah memulainya dengan doa, memulainya dengan pujian kepada Tuhan.
baru mendengarkan firman dan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kapan seseorang itu disebut menyia-nyiakan? Kapan seseorang itu disebut menolak keselamatan dari Tuhan? Tidak dibutuhkan dan bukan berarti dia harus berbuat dosa dulu yang berat, yang besar. Dia harus menjadi perampok, pembunuh, harus jadi penipu dulu. Dia harus melakukan rangkaian dosa yang sedemikian rupa, baru dia menyia-nyiakan dan menolak keselamatan. Tidak Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan. Kita lihat sebuah contoh ya. Matius 22 ayat yang kelima. Matius 22 Bapak Ibu, ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Termasuk kalau Bapak Ibu hanya simpatisan gereja, kelihatan ke gereja aktif, tapi tidak lahir baru, tidak belajar mengenal Allah, tidak hidup dari satu kasih karunia kepada satu kasih karunia yang lebih besar, tidak hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Allah yang lebih besar, tidak hidup di dalam karakter Kristus yang benar. Jangan harap kita menerima keselamatan itu dengan benar. Kita baru mencicipi, kita baru ingin tahu, tapi belum mengalami keselamatan itu. Jadi bertobat Bapak Ibu. Kalau ada suami, istri, anak-anak yang mendengarkan khotbah ini, dengan tegas saya katakan, mari lahir baru, jadilah ciptaan yang baru. Yang kedua, besarnya keselamatan memberikan konsekuensi yang berat bagi yang mengabaikannya. Bagaimana proses terjadinya? Tadi yang pertama, kalau menyia-nyiakan keselamatan pada waktu keselamatan itu ditawarkan kepada kita. Jelas ayat yang ketiga. Yang kedua, kapan dan bagaimana terjadinya seseorang menyia-nyiakan besarnya keselamatan itu? Yang kedua ada dalam ayat 1 Ibrani pasal 2. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena tidak memperhatikan firman tetapi mengabaikannya, akhirnya kita hanyut di bawah arus. Arus apa? Arus keduniawian. Arus apa? Arus keinginan-keinginan kehidupan perbuatan daging yang tidak mencerminkan sebagai murid Kristus. Ada dua ayat penting yang saya ingin tunjukkan. Yang pertama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 Bapak Ibu. Mari kita akan buka Kisah Para Rasul 17 ayat 11 sampai 12. Betapa pentingnya bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15.
Kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Puji Tuhan, orang-orang di Berea juga Timotius adalah orang-orang yang menghargai keselamatan yang besar, yang ajaib dan agung itu. Melalui apa? Bertumbuh, semakin mengenal Allah lewat firman Tuhan. Dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang menunjukkan buah-buah keselamatan di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak memperpanjang lebarkan lagi penyampaian firman Tuhan. Mari persiapkan diri, kita akan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh membuka hati bagi apa yang Tuhan telah sampaikan bagi kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri. Saya mengajak Bapak Ibu mulai mempersiapkan hosti dan anggur. Lalu kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah dan tubuh-Mu yang dipecahkan dan dicurahkan bagi kami di atas Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Siapakah kami? Kami adalah orang yang berdosa, orang yang layak dimurkai dan masuk di dalam neraka. Tetapi kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar telah menyelamatkan kami dan membawa kami untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Sekarang bagi kami akan mempersiapkan diri untuk menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami dan tolonglah kami agar kami dibenarkan dan dikuduskan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk mengangkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa di dalam hosti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita mengangkat darah Kristus dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Percayakah Bapak Ibu, dalam anggur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhanmu. Saudara yang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kekuatan yang baru. Dan saudara yang membutuhkan jawaban dari Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah jawaban-jawaban yang baru atas pergumulan hidupmu daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur. Dalam sepanjang ibadah, Tuhan memimpin kami, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan mengingatkan kami supaya kami menghargai keselamatan yang agung, keselamatan yang besar yang Tuhan telah berikan dan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami, Roh-Mu yang kudus membawa kami agar kami mengerjakan keselamatan kami, agar kami mempertanggungjawabkan keselamatan kami dengan bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan, dengan bertumbuh secara rohani, dengan menjaga kehidupan menjadi ciptaan yang baru, dan dengan melayani Engkau, dan dengan sungguh-sungguh menghidupi karakter Kristus, kehidupan Kristus di dalam hidup kami, sampai Tuhan membawa kami ke dalam kekekalan dan sorga yang mulia. Kami menyatukan hati. Kami berdoa buat semua keluarga, buat semua jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah dan memberkati kami semuanya. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya, juga para menteri, semua diberkati, diberikan hati yang takut, hati yang menghormati akan Tuhan di dalam memimpin dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan negara dengan benar, dan Tuhan dipermuliakan. Kami menyatukan hati mendoakan buat pahlawan-pahlawan kesehatan yang bertugas di garda terdepan, yang hari-hari ini masih tetap berjuang untuk membawa misi agar rantai persebaran COVID-19 diputuskan. Tuhan, kami menyatukan hati, kami memberkati beliau-beliau semuanya dengan hormat kepada Tuhan, agar Tuhan berkemurahan, menjaga, memberkati, dan menolong kehidupan mereka. Pengorbanan mereka tidak akan pernah sia-sia. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk sementara waktu. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat yang terdampak karena wabah yang sedang melanda di seluruh muka bumi ini, sehingga kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan pendapatan. Hamba berdoa, belas kasihan-Mu, karya penebusan-Mu jauh melampaui semuanya. Kami percaya tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, karena keselamatan-Mu di dalamnya mengandung makna dan arti bahwa include Tuhan memelihara, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati kami. Terpujilah Tuhan yang telah menolong, yang telah memberkati umat-Nya. Kami menyerahkan
doa kami dengan penuh ucapan syukur. Sekali lagi, Indonesia milik Tuhan Yesus, dan Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus. Kota di mana kami tinggal juga diberkati. Para gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, semua juga diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupan kita semuanya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin.